Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Berapa hati kami limpah dengan ucapan syukur di hari yang indah, di hari yang spesial ini. Kami merayakan yang pertama bertambahnya usia bangsa kami Indonesia. 76 tahun Indonesia boleh merdeka dari segala penjajahan di bangsa ini Tuhan. Dan di hari yang bersamaan dengan ini, gereja yang kami kasihi, gereja yang Tuhan panggil, gereja yang Tuhan sendiri bangun, Gereja Tiberias Indonesia kembali bertambah usianya 31 tahun. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah melalui pelayanan minyak dan anggur, melalui Gereja Tiberias Indonesia. Setiap kami jemaat di Gereja Tiberias, kami percaya melalui karya Roh Kudus dalam hidup kami, bangsa kami dapat diselamatkan, bangsa kami dapat dimenangkan, bangsa kami akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Indonesia mengalami pertobatan, bilangan orang benar makin bertambah di bangsa ini. Terus pagari gereja kami Tiberias, terus pagari Bapak dan Ibu Gembala Sidang, para pendeta, para koordinator, para pengerja, segenap para jemaat di gereja ini, setiap mereka dipagari dari segala yang jahat. Sesuai dengan iman penglihatan Gembala Sidang kami, suatu hari kami bersama-sama di ruangan Maha Kudus, seperjamuan menikmati perjamuan kawin anak domba Allah. Setiap kami bukan hanya berkumpul pada sore hari ini, tapi suatu hari kami berkumpul bersama-sama di kerajaan surga. Sebentar kami akan duduk diam mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimat hikmat dari Allah mengalir dengan derasnya. Segala yang bukan dari Allah kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bahkan Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti, buat jemaat-Mu mengerti. Bahkan kami berdoa setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, NKRI, harga mati yang ke-76. Bangsa kita Indonesia telah berdiri sebagai bangsa secara mandiri 76 tahun. Dan di saat yang bersamaan izinkan saya sebagai bagian dari pendeta di Gereja Tiberias mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja yang saya kasihi, kepada gereja yang saya banggakan, gereja di mana saya bertumbuh, bertobat, bertemu dengan pasangan hidup, membentuk keluarga. Begitu banyak kasih Tuhan dinyatakan melalui pelayanan minyak dan anggur. Gereja Tiberias Indonesia yang ke-31 tahun. Kita berdoa agar Gembala Sidang saudara dan saya, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, mereka dikaruniakan Tuhan panjang umur, sempurna sehat, double berkat, kuasa dan mukjizat, terus memimpin saudara dan saya. Bersama-sama kita mempersiapkan hidup menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Juga kita berdoa untuk setiap para koordinator, setiap para pengerja, seluruh jemaat Tiberias, selamat ulang tahun. Bilang kiri kanan saudara, katakan happy birthday to you. Bilang saudara, selamat ulang tahun for Ngana, selamat ulang tahun untuk kita semua. Kalau saudara ingin tahu lebih lengkap mengenai bagaimana perjalanan Gereja Tiberias Indonesia, nanti saudara bisa mengikuti sesi jam 5 sore yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Pariaji bersama dengan Ibu Darniati. Beliau akan bersaksi bagaimana Tiberias pertama kali berdiri. Beliau akan bersaksi bagaimana pelayan. Kalau saudara bingung, kok ada ulang tahun Tiberias Ministry, kok ada juga ulang tahun Gereja Tiberias dan sebagainya. Kalau saudara ingin tahu bagaimana latar belakang gereja ini berdiri, bagaimana, karena kalau secara ministry kita ulang tahunnya hari ini usianya 33 tahun saudara. Karena ministry 22 Mei 1988 saudara sebagai ministry. Itu ketika Ibu Gembala Sidang dengan 6 orang atau 5 orang temannya saudara, 6 orang pertama kali gereja atau ministry ini berdiri, pendeta dengan istrinya, sisanya ibu gembala dan ibu-ibu yang lain. Jadi kalau saya bilang gereja ini berdiri dari the power of emak-emak, nggak salah saudara. Karena kalau ibu-ibu berlutut, bertobat, cari Tuhan,
sesuatu yang dahsyat bisa dilakukan melalui ibu tersebut. Akan ada suami-suami yang hebat, akan ada anak-anak muda yang hebat ketika ibu benar-benar mencari Tuhan. Tapi ketika ibu-ibu tidak mencari Tuhan, maka sennya ke kiri, beloknya ke kanan, saudara ya. Dan ketika saudara dan saya bicara mengenai sedikit cerita sederhana saudara, Bapak Riaji sama ibu jadi Kristen akhir tahun 84. 1 Desember 85 beliau dibaptis, ikut katekisasi. Katekisasi itu pelajaran Alkitab selama setahun, seminggu 2 kali. Dan ketika mereka pertama kali bertobat saudara, para pemimpin-pemimpin gereja pada masa itu ikut hadir. Karena pertobatan mereka, pertobatan Apotik Borobudur itu mengalami suatu hal yang heboh pada masa itu saudara. Mungkin kalau zaman sekarang udah ada di Twitter, udah ada di Instagram dan sebagainya saudara. Dalam kurang 3 bulan PA Alkitab mereka dikatakan dari jemaat 4 orang bertambah jadi 1000 sampai dengan 1200 saudara, dan seterusnya bertambah acara pendalaman Alkitab dan seterusnya. Kalau saudara ingin tahu lebih dalam lagi saudara, 17 Agustus 1990 gereja pertama kali sebagai sinode. Bapak Pendeta Pariaji dipilih langsung pada hari itu, langsung sebagai gembala. Makanya Papa Reji suka bilang dalam khotbahnya, gereja Tiberias dimulai dari sebuah penderitaan. Dan hari ini kita akan belajar, karena waktu saya nggak banyak, tema khotbah saya adalah gereja versi Yesus, saudara. Gereja versi Yesus. Saya mulai dengan sebuah kalimat, Christianity is a relationship, not religion. Kekristenan adalah sebuah hubungan, bukan sebuah agama. Betul pemerintah menggambarkan atau menempatkan kekristenan sebagai agama yang diakui. Tapi saya mau bilang sama saudara, Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah aturan. Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah beban. Bahkan Yesus datang ke dunia bukan untuk menambah larangan. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menawarkan sebuah relationship, menawarkan sebuah hubungan. Dia datang ke dunia bukan untuk bikin saudara tambah repot karena terlalu banyak aturan. Dia datang ke dunia bukan untuk bikin saudara tambah pusing karena terlalu banyak tekanan. Tapi dia datang ke dunia untuk saudara dan saya. Dia menawarkan sebuah kedekatan. Saya tulis dalam slide saya. Dia menawarkan sebuah kedekatan. Dia menawarkan sebuah hubungan bagi saudara dan hari ini. Makanya ketika kita bicara mengenai gereja, ada orang bilang sama saya, ya Pak Pendeta, gereja ditutup. Karena pandemi COVID-19 ini gereja ditutup. Banyak jemaat yang WA saya, kapan gereja dibuka? Saya mau bilang sama saudara, gereja tidak pernah ditutup. Orang mengatakan gereja ditutup, namun pada kenyataannya gereja tidak pernah ditutup. Karena gereja, gedung gerejanya ditutup. Yang saya maksud bukan batu bata, bukan bangunan dan sebagainya. Gereja yang sebenarnya justru tidak ditutup tapi dibuka di mana-mana. Karena melalui pandemi COVID-19 ini, pemberitaan Injil bergerak secara masif. Karena melalui pemberitaan, melalui pandemi ini, pemberitaan kabar baik, sukacita, udah gak terhitung. Jumlah orang yang gak tahu dari mana tiba-tiba nonton YouTube, live streaming gereja Tiberias. Dia dengar firman Tuhan, dengar kesaksian, dan diselamatkan. Jadi gereja bukan sekedar bangunannya. Pandemi COVID ini membuat kita kembali menyadari bahwa ekonomi harus berubah. Keadaan harus berubah. Negara juga berubah. Gereja, bangunannya boleh ditutup. Tetapi orang-orang di dalamnya adalah gereja. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, aku hadir di situ. Jadi saudara, dimulai dari rumah saudara, engkau adalah gereja. Gereja adalah bukan bangunan, gereja bukan batu bata, gereja bukan tempatnya. Kalau orang bertanya mengenai gereja, banyak orang berpikir where. Tapi gereja bukan where, bukan di mana. Tapi gereja adalah who, siapa di dalam gereja. Karena kalau bicara mengenai where, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah yang namanya where itu untuk house. Saudara, tapi kalau saudara dan saya bicara mengenai where di mana itu house. House itu berbeda sama home. Bisa ngerti sampai di sini? Kalau house itu makanya ada istilah guest house. Rumah tamu. Atau kalau ada orang datang ada guest house. Nggak pernah guest home. Makanya kalau sudah pergi ke toko-toko perabotan, home sweet home. Bukan house sweet house. Ngerti yang enggak nih? Udah makan kerupuk belum? Udah lomba 17 Agustus belum? Gereja itu adalah home.
Karena kalau house, saudara, atau rumah, karena Indonesia tidak ada terjemahan yang tepatnya. Bahasa Inggris membedakan antara house dan home. Kalau house itu letaknya adalah bangunan, tempat. Tapi kalau home itu siapa yang di dalamnya. Kalau home, saudara, kalau house, kita bicara mengenai house, atau bicara mengenai house itu bicara mengenai bangunan. Tapi kalau kita bicara mengenai home, kita bicara mengenai keluarga. Kita bicara mengenai tempat. Kita bicara mengenai relationship. Kita bicara kehangatan di sana. Jadi ketika kita bicara mengenai gereja, gereja adalah home. Makanya dikatakan this is our home, this is your home. Gereja Tiberias adalah rumah saudara. Makanya Papa Riaji mengizinkan saudara bawa perjamuan kudus, bawa minyak urapan, bawa ke rumah. Karena kenapa? Ketika gereja secara bangunan gak bisa dibuka, saudara bisa beribadah di rumah saudara. Dengan apa? Mengangkat tubuh, mengangkat darah, terima pengurapan. Jadi sekalipun secara bangunan, ada banyak orang yang tanya sama saya, Pak Pendeta, sudah boleh 50% ibadah. Apakah gereja bisa dibuka? Saya bisa lihat nanti lebih detail di websitenya saudara. Karena sebagai bagian dari pemerintah kita terus memantau, melihat mana bagian yang tertepat, mana cara yang tertepat untuk memulai. Karena bagi jemaat, bagi kita gereja Tiberias, keamanan, kenyamanan saudara, atau kesehatan dan perlindungan jemaat nomor 1. Itu yang terpenting bagi gereja Tiberias. Kita akan buka dasar firman Tuhan. Biar saudara dan saya bisa sama-sama belajar mengenai gereja versinya Yesus. Sama-sama kita lihat Matius 16. Ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Ya, silakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 19, sama-sama kita baca 3, 2 ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat ini selalu dikutip ketika bicara mengenai gereja, ketika bicara mengenai Tuhan mendirikan gereja. Alkitab katakan Yesus membawa para murid-murid ketika mereka dalam keadaan di suatu tempat Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi adalah menjadi pusat penyembahan dewa Baal, menjadi pusat penyembahan dewa-dewa Yunani. Di tempat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yesus melakukan sebuah jajak pendapat. Menurut kamu siapakah anak manusia itu? Beberapa murid-murid mengatakan Yeremia, beberapa murid-murid mengatakan Elia, beberapa murid-murid mengatakan Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Tapi hanya satu orang yang dapat menangkap isi hatinya Tuhan. Karena orang ini mengalami kedekatan dengan Tuhan. Orang ini mendapat yang namanya revelation dari Bapa di surga. Dia katakan engkau adalah Messiah, Sons of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dari pengakuan dia mendapatkan, pertama dia mendapatkan revelation. Dia mendapatkan kata Yesus kepada Petrus, bukan engkau, bukan orang lain yang menyatakan kepada engkau, tapi Bapakku di surga menyatakannya kepadamu. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Karena di saat banyak murid-murid tidak mengetahui siapa itu Mesias, Petrus mendapat revelation. Dia tahu bahwa Mesias itu yang berdiri di depan dia. Setelah dapat revelation, Petrus melakukan yang namanya confession. Dia mengakui, engkau anak Allah yang hidup. Revelation, confession, baru berdiri church. Di ayatnya yang ke-18, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya bisa lihat ke saya. Revelation dari Bapa, confession, setelah itu baru
church. Makanya gereja Tiberias, gereja yang saudara dan saya beribadah, gereja bukan hasil kuat gagah manusia. Gereja yang Tuhan menjumpai gembalanya. Pak Pariaji dijumpai dalam penglihatan, terang benderang tengah malam seperti meteor menjumpai beliau. Ibu gembala sidang dijumpai oleh Tuhan. Revelation. Setelah dapat revelation, mereka confession. Mereka mengakui. Mereka dari orang-orang Bani Kedar. Mereka bukan orang percaya. Mereka dari agama nenek moyang. Mereka orang yang kuat di agama nenek moyang. Dari dulu ibu gembala, bapak gembala cerita, tengah malam mereka suka melakukan kegiatan agama mereka. Tiap hari mereka membaca kitab suci mereka. Tapi mereka mendapat revelation dari Bapa di surga. Setelah mendapat revelation, mereka confession. Mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Setelah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, baru Tuhan mengizinkan mereka. Revelation, confession, baru mereka diizinkan Tuhan. Untuk apa saudara? Mendirikan gereja. Tiberias namanya. Ketika saudara dan saya mengalami pendirian gereja. Makanya saya mau bilang sama saudara. Gereja bukan bangunannya. Dari awal Tiberias berdiri, Bapak dan Ibu gembala sidang dalam pemikiran mereka jiwa. Dalam pemikiran mereka menyelamatkan orang. Dalam pemikiran mereka bagaimana caranya Injil bisa diberitakan. Dalam pemikiran mereka bagaimana caranya orang-orang bisa mendengar kabar tentang Yesus. Bahkan dalam mimpi mereka selalu berkata pengen bikin pendeta 100 pendeta, bangun banyak cabang biar pendeta bisa khotbah. Kenapa pengen banyak pendeta? Kenapa pengen banyak cabang? Karena pemikiran mereka sayang kabar baik kalau cuma disampaikan sekali. Mereka pengen banyak orang dengar kabar baik. Bahkan seringkali mereka mendirikan persekutuan karena mereka nggak mau yang datang hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, tapi orang-orang miskin, orang-orang kekurangan nggak punya akses ke rumah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka pergi ke pinggir-pinggir kota. Mereka pikir ke pinggir-pinggir jalan. Ambil orang-orang, maaf ya, istilahnya tuh maaf nih. Istilahnya tuh orang, gembel dan sebagainya. Diambil, dikasih baju yang baru, dikasih baju yang bagus, ditaruh tempat duduk yang paling depan, dikasih makan, bukan makan secara fisik, tapi juga makan secara rohani. Orang-orang dikumpulin. Ini gereja. Gereja bukan lagi bangunannya. Karena kalau gereja bangunannya, ketika gereja ditutup, kita bilang gereja ditutup. Padahal gereja nggak pernah ditutup. Gereja selalu ada. Siapa gereja? 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus. Saudara adalah gerejanya Tuhan. Saudara adalah orang-orang percayanya Tuhan. Makanya ketika kita saudara dan saya bicara mengenai gereja, Alkitab katakan demikian saudara. Gereja adalah setiap pribadi yang memahami bahwa Yesus adalah Allah atas hidup mereka. Bahwa Yesus adalah Allah sebagai kepala di kehidupan mereka. Maka ketika saudara memahami bahwa makanya Alkitab katakan tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah adalah tempat orang menyembah Allah. Jadi ketika engkau memahami bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, dan kau mengizinkan dia menjadi bukan hanya Savior, penyelamat, tapi mengizinkan dia menjadi the Lord, Tuhan atas hidupmu. Engkau bertanggung jawab, engkau tunduk kepada perkataannya, engkau adalah gerejanya. Kita tidak mengubah dunia dengan pergi ke gereja. Tapi kita mengubah dunia dengan menjadi gereja. Karena ketika saudara ke gereja, tapi saudara nggak berubah, orang nggak akan dengar Yesus. Tapi ketika saudara menjadi gereja, makanya Pak Pariaji suka bilang, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Makanya beliau selalu bilang, ayo hidup dalam pertobatan. Jangan jahat sama orang. Hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Karena ketika kita ada di posisi itu, kita buka firman Tuhan. Biar saudara dan saya bisa lebih mengerti lagi. Sama-sama kita lihat 1 Petrus 2. Ayatnya yang kelima. Silakan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rasul dalam kitab Petrus ini dikatakan biarlah kamu dipergunakan sebagai living stone, batu yang hidup. Ketika saudara dan saya menjadi batu yang hidup, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang
oleh para tukang bangunan. Tapi batu penjuru itu menjadi dasar dari kekristenan, Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat, maka saudara dan saya menjadi ambassador-ambassadornya of Christ. Saudara menjadi duta besarnya Kristus. Kemana saudara melangkah, saudara adalah Alkitabnya yang terbuka. Saudara adalah firman-Nya. Saudara adalah kesaksiannya. Bahkan Alkitab katakan kita adalah Allah kecil. Dia Allah yang besar. Kita adalah Allah kecil. Artinya apa? Kita menjadi represents of Jesus. Kita menjadi gambaran. Ada banyak orang gak pernah ketemu pendeta. Ada banyak orang gak pernah ketemu pelayan Tuhan. Ada banyak orang gak pernah kesempatan dengar firman. Tapi mungkin melalui saudara, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Saya tulis dalam slide saya, lagi-lagi saya dapat ini bukan berdasarkan dari saya sendiri, tapi mengikuti sebuah pembelajaran yang memberkati saya dan saya memahami, saya konekin dengan pengajaran Gembala Sidong. Saya pelajari dan saya pikir iya ya. Mereka pertama kali berdiri selalu ngomong gini sama saya, Gideon, awalnya bapak sama ibu gak pernah mimpi jadi gembala. Gak pernah kepikiran, bahkan gak mau jadi pendeta. Bukan berarti menolak, tapi ngerasa pendeta itu mulia, dahsyat, agung dan sebagainya. Pokoknya mereka cuma pengen jadi orang yang nyumbang aja. Backup gereja dari belakang. Tapi Tuhan panggil. Dalam hati mereka cuma apa? Jiwa. Makanya kenapa mereka buka cabang di mana-mana? Bicara jiwa. Bagi Gembala Sidang untuk tutup suatu cabang, kalau enggak benar-benar kan ada cabang yang dekat dibuka, berat untuk ditutup. Karena bicara mengenai jiwa. Gereja adalah mereka yang meresponi panggilan Kristus dan mengikuti Yesus. Dikatakan gereja bukan sebagai agama, tapi sebagai hubungan. Gereja bukan bangunannya, tapi orangnya. Gereja bukan sebuah kebiasaan, tapi sebuah kegerakan. Gereja bukan sekedar program, tapi sebuah perubahan. Ketika saudara datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, saudara mengalami hubungan sama Tuhan. Gereja yang terpenting bukan bangunannya, tapi siapa? Orang di dalamnya. Makanya berbicara mengenai investasi kepada jiwa. Karena bangunan akan lapuk oleh waktu, tapi jiwa kekal untuk selamanya. Makanya Papa Raji suka ngajar harga satu jiwa lebih mahal daripada seluruh dunia. Isi dunia besertanya. Karena bagi beliau apa? Jiwa yang terpenting. Hati dari Kristus juga jiwa. Kita buka firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir. Alkitab katakan demikian. Sama-sama kita 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Alkitab katakan melalui virus COVID-19 ini Allah sedang memanggil saudara dan saya untuk menjadi imam-imam dan raja-raja di muka bumi. Peran kita bisa berbeda, namun panggilan kita sama. Peran saudara bisa berbeda. Ada yang peran ibu rumah tangga, ada yang peran menjadi dokter, ada yang peran imam musik, ada yang peran MC, ada yang peran jadi usher, ada yang perannya jadi choir. Peran kita berbeda, tapi panggilan kita sama. Yaitu apa? Imam-imam dan raja-raja di muka bumi. Panggilan saudara dan saya. Maka ketika saudara saya menyadari panggilan ini, melalui pelayanan, minyak dan anggur, melalui pemahaman kekudusan, melalui pemahaman Yesus sudah mati di kayu salib, melalui pemahaman, maka ketika saudara memahami gereja ini dibangun bukan untuk mencari keuntungan, tapi gereja ini dibangun untuk mencari jiwa sebanyak mungkin. Papa Riaji membagikan Alkitab Injil, lebih dari 500 juta dibagikan kepada orang-orang. Bangun pagi bersama dengan istrinya, pergi ke terminal, bagiin Alkitab. Pergi naik ke angkot, bagiin Alkitab. Naik ke pesawat, bagiin Alkitab. Naik ke kereta api, bagiin Alkitab. Bahkan seringkali naik taksi bukan pengen jalan. Dia butuh 25 menit untuk menyampaikan tentang Yesus. Di taksi dia bilang sama abangnya, kemana-mana Pak, muter-muter. Sepanjang perjalanan, Injili tentang Yesus. Karena ini awalnya, ini dasarnya. Dari pelayanan Tiberias. Apa? Jiwa. Keselamatanmu yang kami pikirkan. Kami berdiri di mimbar ini teriak-teriak. Bukan untuk perkara-perkara yang sementara. Tapi kami mengasihi jiwa saudara. Kami ingin saudara mengalami apa? Perjumpaan dengan Yesus.
Engkau memiliki hubungan dengan Kristus, relationship sama Tuhan. Engkau bukan lagi menjadi ritual. Hari Minggu harus bangun ke gereja. Tapi menjadi revival, kegerakan. Christ in you. Yesus dalam saudara menggerakkan hatimu. Membuat engkau menyadari. Aku harus nempel sama Tuhan. Aku harus dekat sama Tuhan. Bagian yang terakhir saudara. Biar saudara dan saya bisa belajar. 1 Petrus 4. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Silakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dari ayat ini ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara. Ini bicara mengenai gereja di zaman akhir ini. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini bicara mengenai urgensi. Ayat ini bicara mengenai sebuah keterburu-buruan. Ayat ini bicara mengenai sebuah harus cepat, bukan nanti. 3 kebenaran firman Tuhan melalui ayat ini. Yang pertama adalah segeralah berdoa. Pray with sense of urgency. Di ayat yang ke-7 dikatakan jadilah, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di akhir zaman ini dikatakan ada urgensi untuk berdoa. Ada kesungguhan, ada keseriusan, ada sebuah ketindakan darurat untuk apa? Berdoa. Yang kedua di ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak dosa. Yang pertama, segeralah berdoa. Yang kedua dikatakan segeralah mengasihi. Di ayat ini kita belajar untuk apa? Segeralah mengasihi, ini gereja. Berdoa buat diri saudara, buat orang lain. Dan kedua, segeralah mengasihi orang lain. Dan yang ketiga di ayat yang ke-9 dan ke-11, layanilah, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik, sebagai dari kasih karunia Allah. Yang pertama adalah pray with sense of urgency, berdoa, segera berdoa, bukan nanti sekarang, segera berdoa. Yang kedua, segeralah mengasihi. Dan yang ketiga, dikatakan segeralah melayani. Ini panggilan untuk saudara dan saya semua orang percaya. Saya teringat dengan apa yang Bapak dan Ibu Gembala Sidang Saudara dan saya lakukan. Bahkan tadi malam ngobrol sama beliau bercerita sama saya. Ada seorang bapak-bapak mengalami penyakit dan sebagainya. Tinggal di daerah yang kumuh dan sebagainya. Dalam hati beliau cuma satu. Sampai setengah malam gak bisa tidur, nangis. Karena mikirin orang tersebut yang susah. Bahkan dalam hati beliau berkata, aduh kok bisa ya, kok bisa ya. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya bisa tolong orang itu. Itu gereja. Gereja harus hadir. Memikirkan jemaatnya. Memikirkan jiwa. Memikirkan keselamatan. Bagaimana ya cara tolong itu? Bagaimana ya cara bantu orang itu? Bagaimana ya biar melalui berkat yang Tuhan kasih sama kita, kita bisa jadi berkat buat mereka. Makanya Alkitab katakan memberi tumpangan, nolong orang, bantu orang. Apa yang saudara punya ada berkat orang lain di situ, katakan amin. Apa yang saudara miliki ada hak orang lain di tempat itu. Jadi berkat dimanapun saudara dan saya ditempatkan. Saya teringat ketika bahkan rumah beliau ketika pertama kali gereja Tiberias berdiri. Semua kamar beliau dipakai untuk apa? Konseling. Semua kamar beliau penuh. Dengan apa? Orang-orang pelepasan. Ada yang muntah di kamar ini, ada yang muntah di kamar itu. Bahkan lagi tidur beberapa waktu yang lalu beliau cerita. Ada banyak orang ketok rumahnya tengah malam. Pengen cerita, pengen ngobrol. Bertahun-tahun beliau lakukan itu. Tapi karena gereja Tiberias makin besar dan beliau juga butuh istirahat. Baru mulai pendetanya juga udah mulai banyak. Baru didelegasiin sama pendetanya. Tapi apa yang beliau lakuin? Dia buka rumahnya.
rumah tempat dia dijumpai Tuhan Yesus. Dia buka, orang tiap hari datang, ngetok. Lagi tidur, bangun-bangun, lagi mimpi Abraham, Ishak dan Yakub. Bangun, orang konseling. Kamar mereka dipakai untuk apa? Konseling. Kamar anak-anaknya, Kak Argo, Kak Aristo dan sebagainya. Orang pelepasan muntah di kamar anak-anaknya. Ini yang mau saya bilang sama saudara. Makanya ketika pertama kali gereja Tiberias berdiri dapat ngumpulin ribuan orang. Para orang-orang bingung, kok bisa ya? Bahkan beberapa pendeta melihat pelayanan Pak Pariaji. Apa sih rahasianya Pak Pariaji ini? Apa sih hebatnya Darniati ini? Kenapa Tuhan bisa percayain pelayanan yang penuh kuasa? Suatu hari lagi pelayanan, para pendeta ngeliatin pelayanan Pak Pariaji. Dan apa yang membuat mereka bilang, oh pantes Tuhan percayain yang besar. Kenapa? Karena Pak Pariaji lihat, mohon maaf, orang-orang gelandangan, orang miskin, sampai berlutut-lutut doain, sampai dipelukin. Bahkan ada orang mentalnya sakit, saudara, orang sakit mental, orang gangguan jiwa. Beliau turun dari mobil, kan orang gangguan jiwa kan gak mungkin rajin mandi, gosok gigi, sampoan dan sebagainya kan. Beliau turun dari mobil, Pak Pariaji kasih bawa Alkitab, Injil, dikasih sama dia. Pak Pariaji doain. Dan yang bikin beliau nangis apa? Orang gilanya keluarin dari kantong belakang Injil juga. Pak Pariaji peluk, doain, nangis. Apa maksud saya? Kasih yang membuat gereja ini berdiri. Kerinduan melihat orang diselamatkan yang membuat gereja ini bertahan. Gereja bukan gedung, tapi orang di dalamnya. Karena gedung ini nanti 100 tahun lagi akan hancur. Tapi orang, jiwa, itu yang penting. Saya gak pernah lupa, saya masih di tim beliau. Tiberias Balai Sarbini. Beliau tidur, waktunya khotbah. Karena kami kasihan dan gak ada yang berani bangunin beliau. Siapa yang berani bangunin beliau? Salah-salah disalibkan. Beliau tidur. Terus pendeta lain khotbah. Tiba-tiba beliau bangun. Kenapa saya gak dibangunin? Terus saya bilang, kenapa kami stafnya pada bilang, maaf Pak, Bapak tidur. Saya kemari bukan buat tidur. Saya kemari buat melayani. Kasihan jemaat menantikan saya. Dia turun pelayanan. Tiberias Duta Merin, dia belum makan, laparnya minta ampun. Tapi makanan udah datang, lihat jemaat udah antri. Dia bilang, saya kemari bukan buat makan. Saya kemari buat melayani. Kalau saya cerita gak habis. Gereja ini dibangun karena kasih. Mengasihi jiwa-jiwa. Kita melihat orang bukan melihat untung ruginya. Tapi kita melihat orang sama seperti Kristus mengajarkan setiap kita. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan by the way gak ada gereja yang sempurna. Kalau saudara pengen cari gereja yang sempurna, engkau masuk ke dalam, jadi gak sempurna karena jemaatnya gak sempurna. Gereja yang sempurna nanti di surga. Tapi yang saya sebagai hamba Tuhan, yang saya bisa banggakan, saya mengucap syukur kepada Kristus Yesus 31 tahun melayani. Kasih dari gembala sidang, kasih dari pelayanan gereja ini, spirit dari gereja ini tetap sama. Jiwa. Agar nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.